Oke. Mari kita berdoa. Syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah kumpulkan kami bersama-sama dengan teman-teman kami, seluruh anggota KKS. Untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi setiap kami dan bersihkan hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, sehingga kami menjadi seperti tanah yang gembur. Setiap benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dan hidup kami benar-benar berguna buat kerajaan surga. Engkau diuntungkan oleh kehidupan kami. Dan kami benar-benar berfungsi sebagai bait Allah, di mana orang ketemu kami dan mereka akan ketemu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami mengikat setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak membelokkan kebenaran firman Tuhan, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah Roh Kudus. Mari Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Siap semuanya? Halo? Semuanya siap ya? Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana memenangkan jiwa dengan mudah. Ya. Bagaimana caranya kita memenangkan jiwa-jiwa sekeliling kita dengan mudah. Nah, ini butuh yang namanya jiwa kita dulu diselamatkan ya. Jiwa kita dulu diberesi, baru nanti kehidupan sekeliling kita juga akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Yuk, mari kita lihat kasusnya Paulus ya. Bertobat artinya baru mengenal Tuhan Yesus ya, atau baru belajar kebenaran firman Tuhan, mungkin belum pernah mendengar cerita tentang Paulus ya. Hari ini saya sampaikan kisah Paulus itu secara singkat. Jadi Paulus itu dulu namanya Saulus, dulu dia suka membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu pengikut Yesus. Mereka semua dibunuh ya. Tetapi sejak dia ketemu Tuhan Yesus, jadi tiba-tiba waktu dia sedang hendak melakukan pekerjaannya, yaitu ngejar-ngejar anak-anak Tuhan, tiba-tiba di langit terbuka dan dia ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Semuanya Saulus dengan Tuhan Yesus itu kehidupannya 180 derajat berubah. Nah, dari pertemuannya Saulus dengan Tuhan Yesus tersebut mengubah hidupnya sehingga dia bisa memenangkan banyak jiwa. Dari poin ini, Bapak Ibu harusnya bisa menangkap ya. Pertemuan kita dengan Tuhan Yesus harusnya mengubah 180 derajat kehidupan kita. Dibalikkan. Jangan kompromi. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu roti itu dibilang bantat, nggak bisa dinikmati. Surga tidak bisa diuntungkan. Jangan setengah-setengah. Jadi kadang aku ingat aku ini anak-anak Tuhan, tapi seringkali aku jatuh di dalam dosa, pelanggaran kayak gitu. Nah, orang yang masih menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan, dia akan mengalami yang namanya susah. Susah menjadi pengaruh ya, menjadi marginal, rata-rata orang-orang sekeliling gitu, nggak berpengaruh apapun. Kalau garam itu hambar. Ya, kalau terang itu, kalau mercusuar itu lampunya mati. Nah itu, ya. Jadi yuk kita lihat di Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 aja ya saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi dia punya prinsip, dulu yang aku anggap untung sekarang
itu rugi menurut saya sekarang. Sejak aku kenal Yesus, masa laluku dulu itu loh, apa anggap sampah, aku anggap itu rugi gitu ya. Terus Filipi 3, oh ya, masih ayat 7, 8, 9 ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Langsung ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku. Jadi aku melupakan yang di belakang. Saulus ini memiliki yang namanya background kehidupan yang sangat jahat ya. Waktu dia kemudian berubah menjadi baik, pasti ada yang namanya jiwanya itu diintimidasi. Betul ya? Jiwanya itu diintimidasi waktu dia menyampaikan kebenaran firman, ada satu roh jahat di sekelilingnya atau suara-suara di sekelilingnya yang mengatakan kamu nggak layak, kamu nggak kudus dulu, kamu seorang pembunuh. Setiap kita rata-rata mengalami hal seperti itu. Seringkali kita ini diintimidasi oleh masa lalu kita. Itu yang membuat kita sulit untuk berjalan maju ke depan. Nah ini pelajari ini baik-baik. Firman ini tangkap baik-baik. Aku belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti memiliki yang namanya visi ke depan. Tujuan kita hidup itu apa? Engkau harus memiliki itu. Kalau enggak, kita akan berjalan itu tanpa arah. Ya, engkau harus mengerti. Oh, aku sekarang mengerti tujuan Tuhan menciptakan aku hari ini adalah aku untuk menjadi berkat buat sekelilingku, keluargaku, orang-orang terdekatku, semua yang ada di lingkar pengaruhku. Aku harus berfungsi seperti yang Tuhan mau. Baik itu di Bapak Ibu di pekerjaan, baik itu di keluarga, lingkungan. Waktu kita kehidupan kita akan menjadi tep gitu loh, terarah, enggak ngaco gitu loh ya. Enggak ngaco, tapi terarah. Ada yang namanya satu progres yang makin naik, makin bagus. Oke. Nah, sekarang Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu prinsipnya siapa? Paulus. Aku hidup, tetapi kedaginganku sudah disalibkan. Keinginanku, jadi gini ya, Bapak Ibu, perhatikan. Tadi judulnya adalah memenangkan jiwa. Tapi jiwa kita dulu yang harus dimenangkan. Paulus harus dimenangkan dulu jiwanya, supaya dia memenangkan banyak jiwa-jiwa sekelilingnya. Betul ya? Jiwa dari tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh butuh makanan, makan bakso, makan mie ayam, butuh makanan. Jiwa, di dalam jiwa ada yang namanya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Nah, ini yang sering menjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Iblis mainnya menghancurkan anak Tuhan itu di pikiran, ya, di jiwa. Jiwa kita ini sering memiliki keinginan-keinginan yang memberontak terhadap firman Tuhan. Itulah kenapa jiwa kita harus diselamatkan. Jiwa kita memiliki yang namanya perasaan-perasaan.
firman Tuhan berkata, sudahlah, ampuni, ya, lepaskan pengampunan. Rasanya hati kita tuh, perasaan kita rasanya tersakiti terus-menerus. Ya, rasanya dia nggak layak untuk dimaafkan. Ini imajinasi atau peristiwa-peristiwa itu sangat sulit buat saya untuk melupakan. Itu di jiwa, di perasaan. Nah, perasaanmu ini harus disembuhkan dulu. Dengan cara apa? Firman, sekali lagi. Firman mengatakan apa? Ampuni, berkati, supaya engkau mendapatkan kelegaan. Waktu engkau mengampuni, sebetulnya keuntungan di diri kita sendiri, yaitu kabel nomor 2 tidak putus. Ayo, kabel lagi, Bu Ana ngomong lagi kabel. Ya, jadi kenapa saya terus mengulang-ulang pelajaran dasar? Supaya Bapak Ibu berjalan mengiring Tuhan, tidak bingung. Dasar-dasar paradigma, dasar keyakinan, dasar iman yang jelas. Ya. Waktu saya melihat keluarga berantakan, mungkin keluargamu berantakan, suamimu pergi entah kemana, anak-anakmu sakit, anak-anakmu pemberontak, itu adalah kondisi di mana keluarga ini belum terhubung dengan surga. Karena surga itu selalu ada yang namanya damai sejahtera, ada yang namanya kesehatan, kelimpahan, waktu keluarga itu terhubung dengan surga. Saya ngomong seperti ini bukan karena apa ya, oh iya keluarganya Bu Ana sudah gitu. Enggak, saya itu mengusahakan, setiap kali mengusahakan. Waktu saya melihat mulai ada yang error, saya berusaha untuk ayolah diperbaiki, ayolah jadi saya tidak membiarkan di dalam satu keluarga itu ada sesuatu yang rusak, tapi saya biarkan. Ya, terus yang namanya diperbaiki. Oke, lanjut ya. Jadi sekali lagi, kenapa keluarga berantakan? Pasti ini terjadi karena akses dengan surga yang terputus. Bagaimana supaya akses dengan surga itu nyambung? Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa di ruang tahta itu ada air sungai yang mengalir kepada orang-orang yang mau dialiri. Pastikan kita ini sudah terhubung dengan surga sehingga aliran air itu, ya semua janji-janji Tuhan, semua yang sudah disediakan Bapa di surga buat kita bisa terima. Karena nyambung tadi loh kabelnya ya. Roma 14 ayat 17. Ya, ada satu orang yang menjagai hidupnya dengan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, maka dia terhubung dengan surga. Waktu dia terhubung dengan surga sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya akan mengalami atmosfer surga juga. Nah, tadi saya bilang begini, Paulus, waktu dia masa lalunya di seorang pembunuh, tapi kemudian dia berubah drastis, dia bertobat, maka dia bisa memenangkan banyak jiwa. Nah, kenapa, perhatikan Bapak Ibu, kenapa saya atau Bapak Ibu sulit menjadi orang yang memenangkan jiwa-jiwa sekeliling kita? Masih itu biar menjadi pertanyaan kita. Kenapa keluargaku, kenapa suamiku, kenapa anak-anakku mengalami yang namanya berantakan, dan aku sendiri, aku tuh tidak bisa menyelamatkan, aku tidak bisa menjadi pengaruh buat keluarga itu. Nah, itu tadi ya, perhatikan, mungkin jiwa saya ini masih punya banyak keinginan yang melawan firman Tuhan, keinginan, jiwa, perasaan saya masih belum bisa memaafkan. Terus di jiwa itu tadi ada apa? Pikiran kita ini
mikir-mikir yang tidak jelas, mikir-mikir yang terlalu tinggi, ya, tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah, ini yang perbaiki, ya, selaras dengan firman Tuhan. Mari kita lihat lagi, selain tadi Paulus, ada satu lagi yang namanya Barnabas, ya. Ada satu lagi yang namanya Barnabas. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Sudah ketemu? Karena Barnabas adalah orang baik. Perhatikan ya, baik. Terus apa? Penuh dengan Roh Kudus. Terus apa? Dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Coba dilihat dulu kisah 11 ya, Pak. Mbak Novi bisa ditampilkan? Saya suka pakai ayat-ayat ini untuk menjadi rema buat hidup kita, ya. Dan itu biar jadi pegangan kita. Kisah 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, ya, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saya akan kupas satu-satu, ya. Untuk kita menjadi orang yang berpengaruh buat sekeliling kita, untuk kita bisa menjadi orang yang menasehati orang lain, berarti kita sendiri harus benar. Setuju, ya? Setuju. Engkau tidak bisa menasehati orang jika hidup berantakan. Setuju? Oke. Jadi engkau harus terkenal sebagai orang yang baik. Nah, kalau belum baik, ya sudah diperbaiki yuk. Hidup kita diperbaiki. Mungkin cara bicara kita ini selalu nyakiti, ya. Atau mungkin kita ini terlalu cerewet, ya, kepada anak-anak. Atau kita ini terlalu cerewet kepada suami, sehingga mereka tidak betah tinggal di rumah. Makanya mereka lebih suka keluar. Mereka lebih suka mendengar nasihat orang lain, bukan nasihat kita. Nah, perhatikan hidup kita, apakah kita sudah menjadi orang yang baik, terkenal baik, ya. Kalau hidupnya masih berantakan, ya tentu saja dia tidak bisa menjadi pengaruh yang baik buat sekelilingnya. Penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, bagaimana sih supaya saya ini penuh dengan Roh Kudus? Tanda-tanda orang penuh dengan Roh Kudus tidak hanya dia berbahasa yang baru. Orang berbahasa yang baru, berbahasa roh, belum tentu dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Orang yang berbahasa roh belum tentu dia penuh dengan Roh Kudus. Dia hanya punya karunia bahasa roh, tapi waktu hidupnya tidak dijagai seturut dengan firman Tuhan. Bahasa roh yang keluar itu enggak ada apinya, gitu loh. Enggak ada efeknya, dia cuma bisa bahasa roh aja. Nah, itu tidak berdampak apapun. Dia masih suka kepahitan, dia masih suka iri, dia masih suka menjelek-jelekan orang, dia masih suka sensitif, baper, tapi bisa bahasa roh. Nah, jadi perhatikan ya, bagaimana supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kita mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri dari apa? Segala bentuk konflik batin di dalam diri kita. Ya. Konflik batin. Terus kemudian apa? Agenda pribadi. Terus apa? Ambisi. Ya.
keinginan-keinginan untuk dihormati, keinginan-keinginan untuk menonjol. Nah, ini kesombongan, semua yang berhubungan dengan yang berkecamuk di dalam hati kita ini loh ya. Supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi. Penuh dengan Roh Kudus, tidak hanya dia bisa berbahasa roh, tetapi dia juga harus ada yang namanya kuasa dan otoritas itu ada di dalam diri orang tersebut. Orang yang bisa berbahasa roh, belum tentu dia punya power otoritas. Waktu hatinya belum benar-benar dibersihkan dari segala macam konflik batin, masih luka hati, masih baper, masih iri, masih takut, khawatir. Ya, ini namanya belum dikosongkan, belum mengosongkan diri itu maksudnya gini loh. Yang dibilang gini loh, matikan dagingmu, salibkan dagingmu. Barang siapa menyalibkan dagingnya dan mengikuti aku, menyalibkan dagingnya setiap hari dan mengikuti aku, mengikuti perintahku, maka dia tidak layak menjadi pengikutku, tidak layak menjadi muridku. Nah, itu kosongkan diri kita, daging kita, keinginan, ambisi, iri hati, semua yang berupa kedagingan. Kalau saya ngomong kedagingan sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Sudah hafal ya? Gimana? Galatia 5 satu, saya mengharuskan seluruh anggota KKS menghafal ayat-ayat inti. Ya, supaya kalau saya ngomong jangan hidup di dalam daging. Engkau tahu hidup di dalam daging itu apa sih? Nah, nanti saya harus ngulang-ulang, nggak maju-maju ini kita nih. Sementara proyeknya Kerajaan Surga harus cepat segera dikerjakan ya, karena ke depan akan ada banyak goncangan. KKS sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang menjadi mercusuar. Orang-orang nanti berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Tetapi KKS yang setiap hari belajar firman, engkau akan menjadi mercusuar. Yesaya 60-61 akan terjadi. Bangkitlah menjadi teranglah. Kegelapan sedang menutupi bumi, tapi kita sudah bangkit menjadi anak-anak terang. Tapi tidak ngerti hidup di dalam daging itu apa. Nah, ya, mengerikan ya, ngerti ya? Ayo, mengosongkan diri dari segala agenda pribadi, ambisi pribadi di dalam pelayanan, supaya waktu kita mengalami mengosongkan diri itu, Tuhan lebih mudah membentuk kita. Ya, Lukas 5 ayat 36 sampai 39 itu bicara Tuhan ingin memberikan anggur yang baru, tetapi engkau harus menyediakan wadah yang baru. Kalau engkau masih memiliki wadah yang lama, itu nanti akan bocor. Ya, orang yang mengosongkan diri itu orang-orang yang mudah diajar, mudah ditegur. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Mbak Novi bisa ditampilkan. Mudah ditegur, mudah diajar gitu ya. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Jadi KKS ini adalah tempat untuk saling menasehati, saling menegur. Ada grup kecil-kecil yang bisa saling sharing, atau kalau memang belum terhubung dengan grup yang kecil-kecil, boleh langsung japri dengan saya bertanya ya. Ayub 5 ayat 17 sampai 18, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Silakan. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ya. Jadi dia menegur, jangan menolak teguran, jangan menolak didikan. Kalau Bapak Ibu ditegur sama mentor, atau Bapak Ibu ditegur sama gembala, atau Bapak Ibu ditegur oleh suami istri, jangan
menolak dulu ya. Jangan sakit hati. Karena didikan atau teguran itu baik untuk membersihkan hidup kita. Kalau Tuhan menegur, itu jangan terus kecewa dengan Tuhan. Dia yang melukai, tapi juga dia membebat. Dia memukuli, tapi tangannya juga menyembuhkan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu belajar untuk menerima setiap teguran, supaya apa? Makin hari kita makin menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini bagian dari supaya kita penuh dengan Roh Kudus tadi ya. Sebab bejana yang kotor, hati kita yang kotor, waktu dari ruang tahta mau memberikan urapannya, memenuhi dengan Roh Kudus itu tidak bisa. Ada yang namanya kebocoran ya. Sehingga walaupun dia ibadah, walaupun dia bahasa rohnya kuat, tetapi tidak ada power, tidak ada otoritas. Karena apa? Hatinya yang masih belum beres. Masih ada agenda pribadi, masih ada iri ya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Sebab itu relakanlah hatimu. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Jadi bagaimana tadi sarannya supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Adalah mengosongkan diri, mematikan daging, keinginan, ambisi pribadi, mudah ditegur, mudah dididik, jangan marah waktu ditegur. Karena apa? Bejanamu itu harus bersih supaya Roh Kudus penuh di dalam dirimu. Kalau bejanamu ini kotor, waktu Tuhan memenuhi dengan Roh Kudusnya itu jebol, bocor. Makanya tidak ada power, tidak ada otoritas, tidak ada pengaruh di dalam hidupmu, gitu loh ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang nomor 2, meyakini hal yang sama. Ini gini ya. Ada satu peristiwa Tuhan Yesus itu waktu mau naik ke surga, Tuhan itu kasih pesan, jangan meninggalkan Yerusalem, ya, karena sebelum aku memberikan kuasa dan otoritas kepadamu. Itu 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Orang yang mendengar itu sebanyak 500 orang. Ya, yang mendengar pesan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kuasa dari Roh Kudus itu turun atas kamu. Ada 500 orang. Tetapi waktu itu yang benar-benar nungguin itu cuma 120 orang. Ya. Coba dibuka di 1 Korintus 15 ayat 6 atau dicatat saja supaya lebih cepat. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 6 itu waktu itu yang mendengar itu 500 orang, tetapi yang benar-benar percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan itu ternyata cuma tinggal 120 orang. Ini kayak KKS. KKS ini isinya anggota berapa? Kalau nggak salah 280 ya. Tapi yang ikut Zoom berapa nih? 64. Bapak Ibu yang terus mendengarkan setiap arahan Tuhan, yang terus mau membaca setiap apa yang ditulis, setiap firman Tuhan yang ditulis, terus engkau arahkan. Engkau matanya terus tertuju. Ya, nanti nikmati janji-janji Tuhan ya. Kisah Rasul 1 ayat 15. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudaranya yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang. Ya, tadi kan di kisah di 1 Korintus 15 ayat 6 itu 500. Tapi ini tinggal 120. Nah, orang yang 120 ini nih, karena dia mengikuti janji-janji Tuhan, maka dia akan penuh dengan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Yang kedua adalah engkau meyakini setiap janji-janji Tuhan. Setiap janji-janji Tuhan, yakini bahwa itu ya dan amin. Ya. Dan sediakan tadi yang nomor 1, bejana hati yang bersih. Kenapa saya harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya anak saya mengalami Tuhan. Sebab Roh Kudus itu adalah yang menolong orang untuk ketemu Tuhan. Maka saya harus penuh dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus penuh di dalam saya, maka ada atmosfer surga. Ada atmosfer surga itu menyentuh mereka. Penuh dengan Roh Kudus, tidak hanya ada Roh Kudus. Bedanya apa? Ada orang yang ada Roh Kudus dan yang penuh Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus dia hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, titik, dan tidak mengerjakan apa-apa. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang berapi-api. Orang yang suka dengar firman, orang yang suka memperkatakan firman. Nah, ini penuh dengan Roh Kudus. Waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia akan menghadirkan atmosfer kerajaan surga sehingga setiap perkataannya itu ada kuasa dan ada otoritas. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus apabila hatimu masih luka. Hatimu masih simpan iri, hatimu masih punya agenda pribadi. Masih ada ikatan-ikatan masa lalu yang belum lepas. Itu menjadi sangat melelahkan ya. Kita ibadah-ibadah tetapi tidak mengalami apapun. Nah, ada power di dalam diri kita. Ya. Oke? Bisa ditangkap? Saya pelan-pelan. Mari kita frame dulu sebentar ya. Coba refleksi, ingat kembali. Kenapa suamiku pergi meninggalkan aku? Kenapa anak-anakku memberontak? Kenapa mereka masih dikuasai oleh roh jahat? Jangan menuntut mereka untuk berubah. Saya dulu yang berubah. Saya dulu yang terkenal menjadi orang baik. Tadi ya, Barnabas, Kisah Rasul 11 ayat 24. Barnabas adalah orang yang baik. Saya dulu harus jadi orang baik. Waktu saya belum menjadi orang yang baik, saya terkenal cerewet, saya terkenal pemarah, saya terkenal memiliki daftar kejelekan. Maka saya itu tidak punya pengaruh yang untuk memberitahu atau menasihati orang lain. Tidak ada pengaruhnya. Maka saya harus menjadi baik dulu. Terus kemudian apa? Saya penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Supaya saya penuh dengan Roh Kudus, kosongkan dirimu dari agenda, dari iri hati, dari sakit hati, dari semua error yang tersembunyi. Supaya apa? Roh Kudus penuh di dalam saya. Ya, yang kedua adalah yakini setiap firman Tuhan. 280 orang KKS yang ikut Zoom 67. 500 orang yang melihat Yesus naik. Hanya 120 orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Oke, tangkap ya. Tetaplah setia. Tidak ada yang namanya mujizat atau keajaiban Tuhan itu yang instan. Harus ada namanya orang-orang yang terus konsisten di dalam jalan-jalan Tuhan. Yang selanjutnya, Barnabas tadi dibilang orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Mari kita bongkar ya. Penuh dengan iman itu bagaimana?
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita dengar firman-Nya hanya hari Minggu saja, ada iman nggak? Nggak ada iman. Kalau kita hanya mendengar firman di hari Minggu saja. Saya setiap hari tidak membaca firman karena nggak sempat, Bu. Kerjaan saya banyak di rumah, tugas saya banyak, seabrek-abrek. Udah gitu kerjaan di kantor juga banyak. Saya lelah, Bu. Saya capek, saya tidak punya waktu. Saya dengar firman tapi hari Minggu saja. Mohon maaf, Bapak Ibu memiliki iman yang rentan. Nggak ada iman. Karena belum tentu waktu kita ke gereja nanti juga kita bisa yang namanya mendengar firman dengan fokus. Kadang-kadang waktu hari Minggu kita di gereja, pikiran kita kemana-mana. Dia mau beresin buku aja tuh. Ya. Kadang-kadang waktu kita ada kesempatan untuk dengar firman, tetapi hati kita kepahitan, masih pahit dengan orang-orang di sekeliling kita, sehingga tidak efektif. Ya, jadi pastikan bahwa setiap hari kita ini mendengar firman, baca firman, supaya apa? Ada iman. Nah, perhatikan Yakobus 1 ayat 17. Mbak Novi bisa ditampilkan ya, Yakobus 1 ayat 17, Yakobus 1 ayat 20, Yakobus 1 ayat 22 dan 26. Silakan. Sudah? Ada yang mau membacakan Yakobus 1 ayat 2 ayat 17? Silakan. Bu, jangan cepet-cepet, Bu. Jangan cepet-cepet, Bu. Yakobus 1 ayat 17. 17 Ibu ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Gitu ya. Yakobus 1 ayat 22. Ayat 20 dulu. Ayat 20. Oh. Yakobus 1 ayat 20. Salah ya, sebentar. Itu tentang iman itu loh. Yakobus 2, sorry. Itu kok saya ngomongnya Yakobus 1 sih. Yakobus 2 ayat 17. Ulang. Yakobus 2 ayat 17. Ya, dibacakan. Demikian. Ya, lanjut. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya punya iman, tapi saya tidak melakukan. Saya percaya. Iman itu apa sih? Percaya pada firman. Saya percaya pada firman, tapi saya bukan pelaku firman. Maka saya punya iman mati. Ya. Kalau yang ayat 22. Masih di Yakobus 2, ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman, engkau percaya pada firman, dan engkau mengerjakan firman itu, maka imanmu sempurna. Ya. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pernahkah Bapak Ibu menemui saudara-saudara kita yang berkata begini, kamu percaya enggak pada Tuhan Yesus? Ya, aku percaya. Kalau kamu percaya, kenapa engkau masih melakukan hal seperti itu? Atau gini, waktu orang itu kita omongi dengan firman, itu kayak kita ini ngomong sama tembok gitu loh.
Ya. Waktu saya menyampaikan firman, dia itu seperti orang blank. Nah, itu biasanya terjadi karena mereka berkata saya percaya, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman. Itu yang terjadi. Jadi jadinya tidak ada iman. Ya, tidak ada iman. Nah, waktu orang itu tidak ada iman, ya udah. Dia tidak akan menjadi sangat efektif buat kerajaan surga. Jadi perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Barnabas tadi ada terkenal dengan orang yang baik, kemudian apa? Terkenal dengan orang yang baik, terus kemudian apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Maka dia bisa menarik banyak orang-orang masuk di dalam kerajaan surga, membawa orang-orang kenal Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Saya tutup dengan ayat ini. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 6. Ini saya akan ngulang jati diri ya. Jati diri kita apa? Bait Allah, mempelai Kristus, sahabat Allah, anak Allah. Masih ingat? Nah, sekarang perhatikan 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Waktu saya mengerti jati diri saya sebagai bait Allah, ya, jati diri kita masih ingat bait Allah. Aku adalah bait Allah. Tubuhku bait Allah, bukan tempat sakit penyakit, bukan tempat roh-roh jahat, bukan tempat arwah-arwah, tapi tubuhku adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bertahta. Aku dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Aku tidak membiarkan hatiku ini penuh dengan kerak-kerak dosa. Aku sudah mengosongkan diriku dari yang namanya agenda pribadi, dari yang namanya manipulasi, memanipulasi sesamanya, dari yang namanya sakit hati, kepahitan. Aku dibersihkan sehingga Roh Kudus penuh di dalam saya. Roh Kudus penuh di dalam saya. Maka saya bait Allah. Maka 2 Korintus 16. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Waktu saya menjadi bait Allah, waktu saya mengizinkan hanya Roh Kudus, hanya 7 api Roh Tuhan, hanya yang dari Tuhan yang menguasai diri saya dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka mereka yang di sekeliling saya akan saya pengaruhi untuk mereka juga mengalami yang namanya surga. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka itu orang-orang sekeliling kita. Dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Melalui apa? Aku yang sudah berfungsi sebagai bait Allah. Mudah sampai sini. Waktu saya mengerjakan itu, sangat mudah bagi saya. Ya. Waktu saya memenuhi, saya izinkan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya bersih menghadirkan surga untuk sekeliling saya, dan firman ini yang di Korintus 6 ayat 16 terjadi. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Waktu kita berfungsi sebagai bait Allah. Kesimpulan ya. Berarti waktu saya masih belum bisa mempengaruhi orang-orang sekeliling saya untuk menjadi baik. Anak saya masih berantakan, suami masih berantakan, masih kacau balau. Yang mesti diperbaiki dulu siapa? Saya. Ya.
Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Saya dulu. Diberesi dulu. Bejana hati kita ini diberesi dulu. Waktu saya sudah diberesi, saya terkenal menjadi orang yang baik tadi Barnabas. Kemudian saya penuh dengan Roh Kudus. Orang ciri-cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah dia berapi-api. Di dalam dirinya ada kuasa otoritas. Engkau bahasa roh, tetapi hatimu pahit, maka di dalam dirimu tidak ada power. Ingat ya. Bahasa roh tidak menjamin orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Mohon maaf. Apabila ada error tersembunyi dalam dirimu yang kau belum selesaikan, bahasa rohmu tidak berdampak apapun. Enggak ada apinya. Hanya keluar-keluar, tapi enggak ada powernya. Enggak ada apinya. Ya. Tapi waktu hati kita sudah bersih, bejana hati kita sudah bersih, kita enggak marah waktu ditegur, tapi terus memperbaiki sikap hidup yang baik, penuh dengan Roh Kudus. Waktu penuh dengan Roh Kudus, maka saya berfungsi sebagai bait Allah. Orang-orang sekeliling saya yang bertemu dengan saya, mereka akan mengalami yang namanya atmosfer kerajaan surga. Maka waktu saya ngomong, itu ada powernya. Jadi sangat mudah. Bagaimana kita bisa memberitahukan Yesus itu Tuhan? Itu mereka tuh gampang loh gitu, percaya gitu. Terus di samping itu kita bisa, waktu dia sakit kita bisa transferkan kesembuhan. Kita bisa tumpang tangan dan mereka sembuh. Lah kesembuhan yang mereka terima itu yang mengakibatkan mereka percaya pada Yesus gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau kita ini nggak punya power, yaitu tadi karena hati kita yang masih belum beres ya. Nggak ada powernya. Sehingga sangat tidak efektif buat kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Shalom Bu, bagaimana caranya membimbing atau mempengaruhi orang yang tipenya bikin gap? Dibacakan Dewi. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan dibacakan. Dewi sudah gabungan ya? Sudah Bu. Halo, bagaimana cara membimbing atau pengaruhi orang yang tipenya suka bikin gap, misalnya hanya bicara dengan sesama pebisnis atau sesama orang kaya atau hanya kenalan yang dekat saja? Dirinya sendiri memiliki gap, dia sendiri membawa tembok ya. Orang yang membawa tembok, orang yang suka ngegap, dia tidak bisa yang namanya mempengaruhi sekelilingnya ya. Bagaimana caranya memberitahukan ya? Ya gimana ya? Dia bergaulnya dengan orang-orang kaya, ya udah biarin aja. Loh, ini loh, saya aja, jangan ngurusi orang lain gitu loh. Saya ini kan ceritanya saya lagi ngajari Bapak Ibu semuanya bagaimana supaya hidup kita ini menjadi bisa memenangkan jiwa sekeliling kita gitu. Nah, bagaimana saya memenangkan orang yang gap? Ya, dikonselingi itu, mesti dikonselingi. Mesti diajari. Nah, saya sendiri punya gap, saya sendiri punya tembok kebenaran diri saya sendiri ya. Saya sendiri punya yang namanya tembok-tembok. Waktu saya berbicara dengan orang yang punya tembok, saya nggak punya power. Maksudnya. Saya misalnya gini ya, saya ini orangnya milih-milih ya. Saya tidak mengikuti aturan Tuhan yang berkata, terimalah semua orang ya, walaupun imannya lemah, terimalah mereka tanpa mempercakapkan imannya. Tapi saya tuh milih-milih gitu. Milih ini yang keren-keren aja. Saya nggak mau ngurus yang saya milih-milih. Waktu saya menasehati orang yang masih punya gap tersebut ya tidak ada power, saya masih seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, Bapak Ibu harus bebas dulu dari yang namanya gap.
Waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, ucapanmu, nasihatmu itu tembus loh. Gitu. Gitu ya. Oke. Mbak Novi, boleh recordnya dimatikan. Mungkin kalau ada yang curhat-curhat supaya nanti tidak ada yang ini ya. Kita berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, perintah-Mu adalah jadikan semua bangsa murid-Ku. Dan hari ini kami sudah belajar bagaimana memuridkan orang, bagaimana kami menjadi bait Allah yang kudus, sehingga dipenuhi dengan Roh Kudus, dan melalui hidup kami yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kami membawa atmosfer kerajaan surga, sehingga banyak orang-orang sekeliling saya, sekeliling kami yang akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah fokus kami hari ini ya Tuhan. Dan Engkau juga sedang memerintahkan kami untuk mempersiapkan diri menjelang kegelapan yang akan datang di depan kami. Tuhan, persiapkan kami menjadi orang-orang menjadi terang dan garam, mempengaruhi sekeliling kami seperti mercusuar yang bersinar ya Tuhan. Orang banyak akan berdatangan, berduyun-duyun ke dalam kami, mendatangi kami untuk bertanya, ajari kami bagaimana supaya kami terkoneksi dengan kerajaan surga, dan kami siap Tuhan, kami siap untuk menjadi orang-orang yang membawa mereka mengalami surga juga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan mengikuti Zoom malam hari ini. Hati kami juga haus dan lapar akan Engkau, dan pengen dan rindu seluruh keluarga kami diselamatkan. Tuhan, urapi setiap kami dengan pengurapan-Mu Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan adakanlah mujizat-mujizat ya Tuhan lewat hidup kami. Sehingga mereka akan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, urapi tangan kami. Sehingga ketika kami temang tangan pada orang sakit, orang sembuh. Dan Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan seluruh yang ada pada diri-Mu Tuhan. Sehingga kami memanifestasikan Engkau. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Meteraikan setiap apa yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke. Sampai jumpa besok pagi di renungan pagi. Lakukan firman dan siap-siap menjadi duta kerajaan surga, menjadi bait Allah, menjadi orang-orang yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Persiapan ya. Amin. Thank you Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Thank you semuanya. Terus Terima sampai ketemu hari Sabtu yang di Jakarta. Oke. Ya, hari Sabtu yang di Jakarta. Sebenarnya mau nanya sekalinya Bu Ana.